Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast dialog hari ini yang bertemakan puasa dalam segi kesehatan dan ibadah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Ditya Putri yang akan memandu jalannya acara podcast hari ini dalam 1 jam ke depan. Berikut susunan acara podcast kita yang pertama, yaitu pembukaan, yang kedua perkenalan oleh narasumber, yang ketiga ngobrol santai, yang keempat games, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu penutup. Sebelum masuk ke acara, saya mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman semua. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar tidak ya? Alhamdulillah lancar. Baik, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kita mulai saja ke inti acara kita. Sebelumnya, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua perkenalan dari kedua narasumber kita. Ada Kak Rahman dan ada Kak Restika. Untuk Kak Rahman, boleh Kak perkenalan terlebih dahulu dan sapa teman-teman semuanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku izin off cam ya, soalnya sinyalku agak buruk di sini. Perkenalkan, nama aku Rahman dari Prodi Hukum 2020. Terima kasih. Baik Kak, selanjutnya untuk narasumber yang kedua ada Kak Restika. Silakan perkenalan terlebih dahulu Kak dan sapa teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Restika Mitari, selaku Ketua Umum Himafar periode 2022, yang nantinya akan jadi narasumber kedua. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Kak Rahman dan Kak Restika sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita langsung masuk ke susunan acara yang ketiga, yaitu ngobrol santai bersama narasumber kita. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Restika dan Kak Rahman. Pertanyaan pertama, apa saja manfaat puasa bagi kesehatan tubuh menurut kesehatan? Dari segi kesehatan dan segi agama. Untuk segi kesehatan, boleh Kak Restika menjawab terlebih dahulu? Oke, mungkin nanti pembahasan saya agak santai saja ya teman-teman. Kita sama-sama belajar aja ya sore hari ini. Untuk pertanyaan pertama yaitu manfaat puasa ya bagi kesehatan. Itu yang pertama dapat membantu menurunkan berat badan. Nah ini pasti teman-teman semua pengenlah mempunyai berat badan yang ideal ya. Nah ini puasa menjadi sarana untuk menurunkan berat badan karena puasa dalam 1 jam, dalam 1 hari itu bisa membuat tubuh membakar sel lemak secara efektif dibandingkan dengan seseorang yang diet tanpa melakukan puasa. Nah, selain itu, puasa juga akan mendorong untuk menggunakan sel lemak ini sebagai sumber energi pengganti gula. Karena alasan ini, sehingga beberapa atlet ketika mereka akan melakukan lomba ya, perlombaan seperti itu, biasanya melakukan diet dengan cara berpuasa. Beberapa contoh lainnya manfaat puasa yaitu menjaga kadar gula darah. Nah, dengan berpuasa, tubuh itu akan berusaha mentolerir gula dengan baik, termasuk glukosa yang terkandung dalam karbohidrat. Pada saat puasa, seseorang itu membutuhkan asupan yang cukup ya. Nah, apalagi asupan ini biasanya kita dapatkan dari makanan dan minuman. Kalau puasa kan kita nggak dapat asupan dari makanan dan juga minuman. Nah, gimana caranya kita bisa beraktivitas ya, beraktivitas dengan baik
Padahal kita kan nggak makan, nggak minum. Nah, ini disebabkan karena pemecahan glukosa. Nah, glukosa ini didapatkan dari glikogen yang tersimpan dalam tubuh. Nah, dengan pemecahan ini kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, jadi kita tidak merasa lemah gitu ya. Nah, dengan pemecahan ini juga yang bisa membantu kita dalam menurunkan berat badan juga gitu ya. Yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, metabolisme ini kan penting banget ya dalam proses tubuh kita. Nah, metabolisme ini juga berfungsi untuk membakar kalori dan lemak dalam tubuh. Dengan sistem pencernaan yang buruk akan sangat mempengaruhi proses metabolisme ini. Nah, kabar baiknya berpuasa itu dapat membantu memperbaiki fungsi sistem pencernaan saat tubuh sedang berpuasa. Nah, sistem pencernaan ini ketika berpuasa itu beristirahat ya teman-teman, beristirahat karena tidak adanya makanan, sehingga tidak ada yang diproses dan tidak ada yang dicerna. Hal ini membuat metabolisme tubuh ini bekerja dengan lebih baik dalam membakar kalori. Nah, selain itu apalagi? Puasa itu berpengaruh dalam membantu mengatur nafsu makan dan pola makan. Nah, kita nggak dapat memungkiri lagi ya, karena berpuasa itu kan sistemnya kita makan ketika sahur dan juga berbuka gitu. Nah, mengapa kita bisa mengatur nafsu makan? Ini sering banget dengan orang-orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, cara ini membantu mereka untuk mengatur nafsu makan dan juga pola makannya. Dengan jangka waktu sekian, hormon kita itu akan uh, akan lebih beradaptasi lagi ketika kita berpuasa. Jadi ketika nanti setelah kita nggak berpuasa, hormon ini akan beradaptasi. Oh, saya bisalah mengatur nafsu makan saya, nggak berlebihan seperti itu. Nah, untuk pola makan sendiri juga lebih bisa teratur ya, karena kita makannya jangka waktu jam 3 sampai jam 4 mungkin kalau sahurnya, dan berbukanya itu dari jam 6 sampai jam 7. Mungkin seperti itu. Mungkin jawaban saya sekian aja deh untuk manfaat berpuasa. Jadi begitu ya Kak, dari segi kesehatannya. Baik, selanjutnya dari segi agama mungkin Kak Rahman bisa menjawab. Oke, baik. Jadi kalau manfaat puasa dari segi agama itu sebenarnya banyak tapi yang kita perlu perhatikan bahwasanya puasa kita tuh juga harus sesuai dengan anjuran Nabi. Seperti gini, misalnya kita tidak boleh berlebihan dalam sahur maupun berbuka, karena Nabi kan menganjurkan sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik. Lalu mungkin berbuka dengan sesuatu yang manis-manis, atau dalam artian kita kalau sudah adzan maghrib nih, kita tidak boleh langsung makan yang berat-berat kan gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi anjuran-anjuran Nabi itu juga sebenarnya penting untuk kesehatan kita juga. Jadi puasa itu nantinya membawa keberkahan, jangan sampai membawa sebuah penyakit yang nantinya malah jadi jadi penghalang kita untuk beraktivitas. Seperti itu sih kalau dari segi agama. Yang penting puasanya kan harus sesuai anjuran Nabi, seperti itu. Baiklah Kak, jadi begitu ya Kak dari segi agamanya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua, apakah berpuasa bahaya bagi seorang ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui? Lalu dalam Islam, apakah ibu hamil atau menyusui diperbolehkan untuk tidak mengikuti puasa? Wajibkah nanti untuk mengkodoknya? Untuk Kak Rahman bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Jadi Islam itu tidak terlalu kaku, dalam artian Islam itu juga memiliki toleransi terhadap orang-orang untuk menjalankan ibadah. Seperti contohnya ibu hamil dan ibu menyusui ini. Jadi Islam itu tidak mewajibkan bagi ibu hamil maupun ibu yang menyusui untuk berpuasa. Namun ketika sudah
ketika sudah apa ya, sudah mengalami fase tersebut diwajibkan untuk mengkodoknya. Seperti itu sih kalau dalam segi agama. Baik, Kak. Selanjutnya dari segi kesehatan. Untuk Kak Restika, bisa menjawab. Oke, terima kasih. Jadi dari segi kesehatan ya, kalau di Islam tadi kan tidak terlalu kaku dan tidak mewajibkan, tapi boleh juga sebenarnya dalam kesehatan itu ibu hamil atau ibu menyusui itu berpuasa boleh. Karena yang penting kembali lagi dengan ini ya, dengan kondisi tubuh ibu sendiri. Terus juga ketika berpuasa itu biasanya harus dengan konsultasi dokter terlebih dahulu, apakah boleh dengan kondisi ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang menyusui, apakah boleh, Dok, saya berpuasa, misal seperti itu. Nah, karena ini erat banget ya kaitannya, kasihan juga kalau misalkan asupan yang didapat ibu itu kan ketika hamil harus dibagi dengan janin yang ada di dalam perut ibu ya. Nah, itu juga harus diperhitungkan ketika berpuasa, itu yang diperhitungkan apa? Asupan gizi yang diperoleh gitu dari ibu sendiri seperti itu. Dan sebisa mungkin untuk menghindari dehidrasi karena ibu hamil ini rawan ya dehidrasi, apalagi ketika berpuasa dan memiliki dampak yang lumayan cukup besar. Biasanya ibu-ibu hamil yang sedang berpuasa itu mengalami dehidrasi, misalkan dengan gejala yang haus, pusing, lemas, lelah. Nah, mulutnya kering, itu disarankan segera membatalkan puasanya saja dengan mengonsumsi cairan yang mengandung elektrolit dan lain sebagainya. Nah, ini dianjurkan untuk mengonsumsi cairan secukupnya ketika sahur dan juga berbuka puasa untuk menggantikan cairan yang hilang. Itu juga disarankan untuk ibu-ibu yang menyusui ya. Mungkin seperti itu untuk dari segi kesehatannya. Jadi begitu ya Kak dari segi kesehatan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah tips untuk menghindari dehidrasi yang cukup parah saat berpuasa? Untuk Kak Restika, bisa menjawab. Oke, mungkin ini sering terjadi ya sama kita semua, apalagi kayak orang-orang yang memang memiliki aktivitas di luar ruangan gitu. Tipsnya yaitu awali berbuka dan sahur itu dengan segelas air putih. Nah, minumlah segelas air putih itu sebelum Anda makan, biasanya seperti itu. Nah, itu mengurangi dehidrasi. Nah, itu dalam keadaan normal, sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan cairan sebanyak 2 liter ya dalam satu hari. Nah, ketika kita berpuasa gimana gitu. Nah, inilah pentingnya ada pola minum. Nah, pola minum dalam satu hari, yaitu untuk mencapai 2 liter kita minum 8 gelas sehari. Dengan konsep yaitu 2-4-2. Nah, 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat malam hari, dan juga 2 gelas pada saat sahur. Nah, ini tergantung dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, tapi normalnya dengan konsep 2-4-2 ini ya. Nah, untuk yang tips yang kedua yaitu kurangi konsumsi manis yang berlebihan. Karena dengan mengonsumsi makanan yang manis, itu tuh kita kadang terlena ya dengan makanan manis, segar, dan dingin. Nah, itu kadang-kadang kita banyak mengonsumsi makanan manis sehingga dapat meningkatkan rasa haus sebenarnya, membuat kembung dan juga akhirnya menimbulkan dehidrasi tersebut. Nah, karena makan minuman manis itu berkaitan dengan lonjakan glukosa atau gula darah dalam tubuh, saat mengkonsumsi makanan minuman manis, dalam makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, sistemnya kayak gitu. Ketika makan manis, masuk ke lambung, terus gula darahnya meningkat. Nah, ketika gula darahnya meningkat, kenapa sih gula darahnya meningkat? Karena semakin banyak gula yang dikonsumsi, maka semakin banyak juga cairan yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut, sehingga dapat menimbulkan rasa haus. Jadi ketika teman-teman untuk kuat puasanya biar nggak haus gitu, ketika sahur kurangi dulu konsumsi minuman manis ya, atau makan makanan yang manis. Terus yang ketiga, itu selain mengurangi makan makanan yang manis, kita juga harus mengurangi asupan garam sebenarnya. Kenapa sih kita harus mengurangi asupan garam? Karena sebenarnya
garam itu kan mengandung natrium. Nah, natrium yang berlebih itu mengganggu keseimbangan cairan tubuh bila berlebihan dalam tubuh. Sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan mengandung banyak garam, harus diusahakan minum air yang banyak. Balik lagi, kita minum air yang banyak gitu ya. Untuk menyeimbangkan garam dalam tubuh. Biar kita nggak haus ketika puasa gitu. Nah, tips yang lain apa gitu? Beraktivitaslah yang sewajarnya. Kadang ada orang-orang yang memang ngebet lah istilahnya. Aku pengen diet gitu, akhirnya ketika puasa saya nge-gym. Nah, kayak gitu. Nah, itu aktivitasnya berlebihan sebenarnya. Itu juga bisa meningkatkan dehidrasi ya, sebenarnya meningkatkan dehidrasi. Kita bisa berolahraga, tapi olahraga yang ringan-ringan saja. Misal jalan 15 menit itu bisa untuk membantu kita untuk menurunkan tadi ya, dan menghindari dari dehidrasi. Terus yang terakhir itu ada meningkatkan asupan buah dan sayur. Kenapa buah dan sayur penting? Karena sebenarnya buah dan sayur ini kan mengandung banyak vitamin ya, yang kita tahu mengandung banyak vitamin, nutrisi, dan juga mineral. Nah, mineral inilah yang nantinya dibutuhkan dalam tubuh untuk menghindari dehidrasi pada saat puasa. Mungkin seperti itu. Baik, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah menangis dan gosok gigi di siang hari dapat membatalkan puasa? Kak Rahman bisa menjawab pertanyaannya, Kak. Oke, menangis dan menggosok gigi ya. Jadi kalau menangis itu tidak membatalkan puasa karena selama air matanya itu tidak masuk ke mulut dan ditelan. Lalu untuk hukumnya orang menggosok gigi di siang hari, sebenarnya menggosok gigi di siang hari itu termasuk makruh. Kenapa makruh? Karena gini, hal-hal yang membatalkan puasa itu salah satunya yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang ada di tubuh. Nah, kalau pas bagian mulut ini, yang ulama sepakat bahwa harus ditelan. Artinya kalau belum ditelan itu belum membatalkan puasa. Namun dalam hal misalnya kayak udah memasukkan ke dalam mulut itu menurut ulama yaitu hukumnya makruh seperti itu. Baik, Kak Rahman. Untuk pertanyaan yang kelima, bolehkah seseorang yang berpuasa melakukan vaksinasi? Bagaimana hukumnya? Lalu dari segi kesehatan, apakah baik jika dilakukan? Untuk Kak Restika bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, ini yang sedang terjadi saat ini ya, banyak terjadi karena kita saat ini harus vaksin booster 3 ya, mungkin banyak pertanyaan seperti ini. Sebenarnya vaksinasi pada saat berpuasa itu aman dilakukan, dalam segi kesehatan tuh masih aman. Yang saya tahu masih aman ya. Sampai saat ini belum ada resiko atau efek samping yang terjadi ketika seseorang vaksinasi terus dan dia berpuasa itu mengalami efek samping itu belum ada yang dilaporkan. Terus juga sebenarnya berpuasa juga bisa mengurangi reaksi inflamasi dan stres oksidatif yang terjadi di tubuh. Kadang kan kita ketika vaksin kan ini ya apa namanya ada yang mengalami nyeri kayak gitu. Nah, pada saat puasa itu ada yang menyebutkan bahwa berpuasa itu mengurangi reaksi inflamasi kayak gitu. Nah, lebih lanjutnya berpuasa itu bisa meningkatkan resiko autofagi sehingga sistem imunnya lebih efektif melawan berbagai macam mikroorganisme. Dengan kata lain, berpuasa justru bisa membuat tubuh semakin sehat dan imunitasnya itu meningkat. Seperti itu. Baik, Kak Restika. Dan untuk hukum vaksinasi dari segi agamanya, Kak Rahman, itu bagaimana ya, Kak? Oke, jadi kalau dari segi agama, hukumnya itu boleh dilakukan. Menurut Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena menurut para ulama itu bahwa suntik yang dilakukan itu langsung masuk ke otot dalam artian tidak
lewat dari 5 lubang yang ada di tubuh manusia. Seperti itu sih kalau penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia. Baik, Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-6. Kak Rahman mau tanya nih, hukum berpuasa namun tidak sahur itu bagaimana ya, Kak? Oke, hukum puasa tapi tidak sahur boleh saja, karena apa? Karena sahur itu merupakan sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Karena Nabi itu pernah berkata bahwa dalam sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Maka apabila mungkin seseorang itu lupa atau memang memang tidak ingin sahur boleh, tapi yang dianjurkan itu harus sahur dan harus yang penting niat, karena inama a'malu kan biniat gitu. Oh, jadi begitu ya, Kak Rahman. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Apa resiko yang mungkin terjadi apabila seseorang memaksakan berpuasa sedangkan seseorang tersebut sedang sakit? Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah orang yang sakit tetap wajib mengikuti puasa, apa boleh untuk tidak berpuasa? Untuk Kak Restika, boleh menjawab terlebih dahulu, Kak. Baik, berbicara tentang resiko ya. Sebenarnya kan kita balik lagi dengan konsep puasa ya. Puasa Ramadan itu kan memang diwajibkan untuk seluruh umat muslim ya. Tapi dengan kalau dalam kesehatan itu dengan catatan yang melakukan puasa itu memang harus dalam keadaan yang sehat. Jika sedang sakit atau mengalami kondisi yang tidak memungkinkan, sebenarnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Daripada nantinya ini ya menyebabkan beberapa penyakit lain gitu yang menimbulkan efek-efek yang memang berbahaya gitu, lebih berbahaya seperti malnutrisi, kelelahan yang tidak bersinergi, hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah yang berlebih itu juga sangat mempengaruhi. Dan kadang-kadang juga ketika orang sakit itu kan kita susah untuk berkonsentrasi ya. Nah, jadinya ketika kita memaksakan untuk berpuasa, kita itu kerja otaknya itu tidak akan bisa maksimal gitu. Dan bisa menyebabkan kayak frustasi atau depresi gitu karena kita memang tidak bisa fokus dan tidak bisa berkonsentrasi. Oleh karena itu, ketika kita merasa sakit, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Setahu saya seperti itu, kalau dalam segi kesehatannya. Baik, begitu ya Kak, dari segi kesehatannya. Untuk segi agamanya, mungkin Kak Rahman bisa menjawab. Di dalam segi agama, seperti yang Restika bilang bahwa tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena yang tidak, karena sudah sakit itu jadi mungkin kemampuan untuk berpuasa jadi tidak ada. Tapi yang perlu ditekankan seperti ini, bahwa kita juga harus sebenarnya jujur pada diri sendiri, bahwasanya apabila kita sakit namun kita masih mampu berpuasa, ya kita tidak ada salahnya sih kita berpuasa, karena yang bisa mengukur diri sendiri adalah kita sendiri. Seperti itu sih menurut saya. Baik, Kak Rahman. Jadi begitu ya, Kak, dari segi agamanya. Untuk pertanyaan ke-8, ini untuk Kak Restika. Mau tanya nih, Kak, apakah berpuasa dapat menurunkan berat badan ya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini ya, mungkin banyak banget. Memang niatnya puasa itu kan selain untuk ibadah juga untuk kesehatan juga ya. Apalagi untuk wanita, banyak yang berniat puasa itu untuk menurunkan berat badan, termasuk juga saya. Nah, sebenarnya puasa itu dapat menurunkan berat badan. Karena waktu makan dan kecenderungan jumlah asupan kalori yang dimakan dalam satu hari itu berkurang. Namun, hal ini akan kontra, akan berkebalikan bila mana pada saat berbuka, teman-teman kan udah pada saat puasa nih, saya udah merasa lapar banget gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang udah sebelum berbuka, udah list nih, aku mau beli takjilan apa ya hari ini gitu. Udah list nih,
aku mau beli jajan apa ya hari ini, seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan pada saat berbuka kita makannya lebih banyak dari biasanya. Nah, itu yang menyebabkan berat badan itu cenderung naik, bukan malah turun. Ada beberapa orang yang memang turun berat badannya karena memang konsep puasa tadi kan memang dari segi kesehatan menekan nafsu makan dan juga mengatur pola makan. Nah, tapi ketika teman-teman mau berbuka dengan berlebihan seperti itu, nah beda lagi ceritanya, maka konsep itu nggak akan berlaku gitu. Alih-alih menurunkan berat badan, malah kita bisa meningkatkan berat badan. Mungkin seperti itu. Baik, jadi begitu ya Kak dari segi kesehatannya. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Untuk Kak Rahman, Kak, bolehkah berpuasa dengan niat diet? Bagaimana hukumnya? Oke, jadi puasa ini kan sebuah ibadah gitu. Yang artinya yang namanya ibadah adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan, yang berarti niat kita harusnya awalnya itu adalah kita beribadah untuk Tuhan gitu. Nah, tapi kalau diselewengkan seperti ini, sebenarnya tetap sah hukumnya dalam berpuasa. Namun Imam Ghazali itu berpendapat bahwa jika niat penyelewengan ini lebih dominan daripada niat kita berpuasa karena Tuhan, maka Imam Ghazali berpendapat bahwa kita berpuasa itu tidak akan mendapat pahala gitu. Tapi kalau niat berpuasa kita lebih dominannya untuk beribadah kepada Allah, kita tetap dapat pahala. Jadi seperti itu. Jadi ya niat kita itu ya mungkin untuk dia tuh kita jadikan sebuah motivasi dan untuk niat kita dari awal bahwa kita niat itu udah mikirnya diet aja, padahal yang sebenarnya kan bahwa kita niat itu adalah sebuah ibadah gitu. Seperti itu sih kalau dalam agama. Baik Kak Rahman, baik Kak Rahman, lanjut saja ke pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10, bagaimana hukumnya berpuasa namun tidak mengerjakan sholat tarawih dan witir? Apakah puasanya akan tetap sah atau tidak? Apakah Kak Rahman bisa menjawab? Gimana tadi? Bagaimana hukumnya berpuasa namun tidak mengerjakan sholat tarawih dan witir? Apakah puasanya akan tetap sah atau tidak? Oke, berarti sah atau tidaknya sebuah puasa itu kan ada, kalau tidak salah ada 4. Yang pertama kita balik, terus kita berakal, terus kita beragama Islam, dan yang satu lagi saya lupa. Jadi sholat tarawih dan witir itu bukan termasuk syarat sah puasa, namun dianjurkan untuk kita sholat tarawih dan witir. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, yang artinya segala kebaikan atau ibadah yang kita lakukan ini nantinya mungkin akan dilipat gandakan pahalanya. Seperti itu. Baik, Kak Rahman, jadi begitu ya Kak hukumnya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-11. Kebanyakan orang sekarang memiliki asma menggunakan pengobatan dengan inhaler. Lalu apakah boleh digunakan pada saat puasa, apakah batal atau tidak puasanya? Untuk Kak Restika bisa menjawab dari segi kesehatan, Kak? Oke. Mungkin dari batal atau tidaknya nanti Kak Rahman ya yang lebih tahu. Tapi setahu saya itu kan inhaler itu kan obat hirup ya, obat hirup yang melalui hidung tanpa melalui saluran pencernaan. Jadi dia itu sasarannya langsung ke saluran pernafasan, tidak melalui mulut seperti itu. Nah, ini digunakan juga kan untuk orang-orang yang memiliki asma dan ini untuk orang-orang yang serangannya mendadak gitu ya. Asmanya mendadak. Nah, selama obat itu memang tidak dipakai, memang dipakai untuk obat asma itu nggak apa-apa. Obat asma itu kan dipakainya tidak dengan makan atau minum ya, bisa langsung digunakan seperti itu. Nah, jadi itu
Menurut saya tidak apa-apa, diperbolehkan. Lain halnya kalau obat yang mesti ditelan seperti itu dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Eh, kadang juga untuk pasien yang mengalami asma itu tidak mengalami sakit gitu. Jadi paginya beliau masih bisa beraktivitas gitu, masih bisa jalan, masih bisa melakukan pekerjaannya. Tapi karena serangan yang mendadak, misal di siang harinya seperti kecapean, kelelahan seperti itu, biasanya kan ada serangan mendadak. Nah, itu menggunakan obat inhaler. Nah, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Karena obat ini juga tidak ada jangka waktunya. Misal digunakan sehari 3 kali. Ada memang beberapa yang digunakan 4 kali sehari ya, 4 kali sehari. Namun sering-seringnya obat inhaler ini kan digunakan ketika ada serangan mendadak atau digunakan seperlunya. Mungkin seperti itu dari segi kesehatannya. Jadi begitu ya Kak dari segi kesehatannya. Mungkin dari Kak Rahman bisa menjawab dari segi agamanya Kak. Sebelumnya mungkin mau tanya, obat inhaler ini bentuknya nanti kita menghirup itu kayak menghirup cairan atau cuma apa? Mungkin dari Restika bisa. Jadi dia itu, maaf ya Kak, jadi dia itu bentuknya aerosol gitu kalau inhaler. Tapi tergantung juga ya Kak. Bentar. Iya, hirupnya dari hidung atau mulut gitu Kak. Iya dari hidung nih. Maaf. Semprot dia. Jadi bentuknya cairan ya? Kan kita menghirup nih, itu cairan. Kita menghirup cairan atau cuma bau? Dia itu gas. Gas ya? Ya. Oh, oke. Jadi kalau mungkin sepengetahuan saya kalau itu masih gas tidak membatalkan puasa. Tapi apabila mungkin itu sebuah cairan yang walaupun dihirupnya lewat hidung tetap membatalkan puasa. Karena gini, batasan dari lubang hidung untuk membatalkan puasa itu apabila sudah sampai hirupnya itu sudah sampai di lubang hidung yang dalam sini. Kalau masih misalnya di luar atau masih di luar sini itu masih tidak membatalkan. Namun apabila sudah di dalam sini hingga kayak terasa di tenggorokan seperti itu sudah membatalkan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Kak Rahman. Menurut Kakak, bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi pacaran Kak? Boleh Kak Rahman menjawab? Ini hukumnya boleh atau tidak atau gimana nih? Iya Kak, hukumnya selama berpuasa boleh berpacaran tidak Kak? Kalau itu jelas tidak ya, soalnya dalam Islam pun sendiri sebenarnya melarang bahwa kita itu tidak boleh mendekati perbuatan zina, dan itu sudah jelas kan. Namun kan pemuda-pemuda sekarang agak kreatif gitu, jadi selama bulan puasa mereka putus dulu, terus nanti pada saat Idul Fitri mereka balikan lagi seperti itu untuk mengakalinya, kan seperti itu biasanya. Tapi kalau dalam Islam sudah jelas bahwa hubungan pacaran itu dilarang seperti itu. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an soalnya. Jadi seperti itu ya Kak hukumnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana hukum tidur siang yang terlalu lama pada saat berpuasa dalam segi agama, lalu dari segi kesehatan kira-kira apa sih dampak untuk pengaruh dari terlalu lama tidur? Untuk Kak Rahman bisa menjawab terlebih dahulu dari segi agamanya Kak. Oke, tidur siang yang terlalu lama itu kalau dalam Islam tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang pertama gini, tidur siang itu merupakan sunnah Nabi, yang dalam artian tetap jangan berlebihan sebenarnya. Nah, yang kedua, hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu adalah hilang akal, yang dalam artian pingsan ketika waktu setelah sahur hingga adzan maghrib,
lalu gila. Jadi hilang akal ketika tidur itu tidak termasuk membatalkan puasa, seperti itu. Jadi seperti itu ya Kak dari segi agama. Baik, untuk dari segi kesehatannya, untuk Kak Restika bisa menjawab. Oke, mungkin pendapat saya hampir sama dengan Kak Rahman ya. Sebenarnya tidur siang itu bagus, cuma kalau memang berlebihan ya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitu. Kalau dalam kesehatannya, beberapa efek yang ditimbulkan dari terlalu lama tidur siang, yaitu tubuh jadi lebih lemas gitu daripada biasanya. Loh, kenapa? Kan kita tidur siang harusnya menambah energi dong untuk ngisi energi yang tadi udah dikeluarin gitu ya. Nah, sebenarnya salah. Kalau misalkan tidur siangnya itu terlalu banyak dalam misal waktu 6 jam atau 9 jam itu nggak tidur siang lagi ya namanya. Nah, itu membuat lemas karena terlalu banyak tidur itu sebenarnya membuat otot-otot dalam tubuh itu bekerja secara pasif gitu atau nggak bekerja sebenarnya. Nah, otot dan anggota gerak yang tidak bekerja dengan maksimal itu akan memudahkan seseorang untuk merasa lemas gitu. Selain itu, saat tidur, tubuh itu kan sebenarnya melakukan detoksifikasi dan mengeluarkan keringat. Selain lemas juga dapat menyebabkan haus dan lapar. Nah, dampak yang lain juga, terlalu banyak tidur itu juga tidak baik untuk proses metabolisme. Proses metabolismenya juga tidak akan selancar orang yang beraktivitas seperti itu. Terus juga kurangnya gerak ini meningkatkan berat badan berlebih pada seseorang. Jadi ada banyak dampaknya ya ketika seseorang berlebihan untuk tidur siangnya. Boleh tidur siang, yang penting tahu waktu lah ya istilahnya, tahu waktu 1 jam 2 jam, tapi lebih efektif 1 jam sih untuk tidur siang. Mungkin seperti itu. Baik Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika orang lupa belum doa niat puasa, apakah puasanya sah atau tidak? Boleh Kak Rahman menjawab, Kak? Oke, jadi dalam niat puasa ini ada dua pandangan. Yang pertama dari mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu bahwa diwajibkan untuk niat sebelum kalau tidak salah itu pada waktu malam hari gitu. Nah itu kalau mazhabnya Imam Syafi'i. Namun dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak diwajibkan niat sebelum niat di malam hari, yang artinya dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini boleh niat selama masih sebelum masuk waktu zuhur, seperti itu sih kalau dari dua mazhab tersebut. Baik, seperti itu ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah tips-tips untuk menjaga kesehatan mulut selama berpuasa? Untuk Kak Restika bisa menjawab Kak dari segi kesehatan? Baik, mungkin ini ya yang sering terjadi dalam diri kita gitu. Kadang kita susah nih mau ngomong, kan lagi puasa gitu. Insecure lah istilahnya anak muda sekarang ya, insecure gitu. Nggak pede gitu untuk ngomong pada saat puasa. Nah, karena masalah bau mulut. Nah, itu ada beberapa tips yang pernah saya baca. Itu yang pertama, menggosok gigi setelah sahur dan juga sebelum tidur. Itu mungkin kalau kita dalam hal normal, kita biasanya gosok gigi pada saat mandi ya, mandi dan sebelum tidur. Nah, kalau pada saat puasa, karena gosok gigi tadi makruh, dimakruhkan, lebih baik itu menggosok gigi pada saat setelah sahur dan juga sebelum tidur. Nah, jangan lupa bersihkan lidah dengan menggunakan alat pembersih lidah yang biasanya itu ada di belakang gosok gigi gitu, yang memiliki tekstur kasar. Nah, itu bisa. Terus yang kedua, yaitu perbanyak minum air putih. Nah, sebenarnya air putih normal itu kan 2 liter, tapi teman-teman boleh kok kalau melebihi, asalkan nggak terlalu berlebihan juga gitu.
sesuaiin aja dengan kebutuhan teman-teman gitu. Untuk banyak minum air putih. Yang ketiga itu berhenti merokok. Ini kebanyakan bagi pria ya. Sebenarnya merokok itu kan nggak ada dampak baiknya juga dari kesehatan. Nah, untuk pada saat puasa untuk apa ya, menghindari bau mulut gitu, boleh berhenti merokok sekalian aja sama ini apa ya namanya, mencegah lah biar nggak keterusan merokok gitu, biar nggak kecanduan merokok. Yang keempat itu adalah membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi atau dalam bahasa kesehatannya flossing. Nah, tapi ini jarang banget ya digunakan dan masih belum umum, tapi boleh digunakan untuk tips yang lebih bagus gitu. Yang kelima itu ada menghindari makanan dan minuman manis. Karena makan minuman manis itu menyebabkan pertumbuhan bakteri dalam mulut itu berkembang dengan pesat gitu. Jadi makanan dan minuman manis itu selayaknya setelah teman-teman makan atau minum manis ketika sahur itu minum banyak air putih. Terus ada tips yang keenam, itu menghisap dan mengunyah jeruk atau lemon. Tapi ini juga jarang juga ya digunakan. Tapi sebenarnya bagus karena keduanya ini mampu meningkatkan produksi air liur sehingga mulut pun tidak akan kering dan juga bau. Mungkin seperti itu deh. Jadi seperti itu ya Kak Resdika untuk tips-tipsnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya kalau kita menyicipi makanan dalam konteks makanan tersebut hanya menyentuh ujung lidah dan tidak tertelan pada saat menyiapkan makanan buka puasa? Untuk Kak Rahman, boleh Kak untuk menjawab? Oke. Mungkin kalau dijawab simpel ya hukumnya makruh ya, karena itu masuk ke dalam mulut tapi tidak ditelan. Namun yang saya tidak habis pikir kenapa gitu, kalau ada orang yang iseng-iseng gitu. Soalnya kalau dipikirkan juga ya, walaupun kita juga harus mencicipi masakan pada saat apa ya untuk berbuka, tapi kan mungkin sebaiknya tindakan itu dihindari gitu, seperti itu. Baik Kak Rahman, jadi seperti itu ya Kak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dalam Islam, dianjurkan ketika berbuka puasa memakan buah kurma dengan jumlah ganjil. Apakah betul? Lalu apakah larangan khusus tentang mengkonsumsi buah tersebut? Lalu jika dalam ilmu kesehatan adakah penelitian yang menyatakan bahwa memakan buah kurma dalam keadaan genap dapat menimbulkan efek samping? Untuk Kak Rahman dan Kak Restika bisa menjawab Kak? Untuk Kak Rahman terlebih dahulu, mungkin bisa menjawab Kak, dari segi agama. Jadi larangan mengonsumsi buah itu berarti larangan mengonsumsi buah kurma itu ya? Larangan mengonsumsi buah itu mengonsumsi buah kurma atau gimana? Mungkin ini ya Kak, larangan mengonsumsi buah kurma dalam jumlahnya, misal ganjil genap seperti itu. Oh, dalam jumlahnya ya berarti. Kalau dalam jumlah sih sebenarnya tidak ada sebuah larangan, tapi pada saat itu Nabi Muhammad itu seringnya itu lebih menyukai jumlah bilangan ganjil, sehingga makanya banyak ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk yang ganjil-ganjil seperti 1 atau 3 seperti itu. Baik, seperti itu ya Kak. Untuk Kak Restika bisa menjawab dari segi kesehatan Kak? Oke, mungkin kalau saya jawabnya bukan masalah ganjil genapnya ya, tapi permasalahan ada di banyaknya atau jumlahnya. Sebenarnya benar kalau misalkan kita mengkonsumsi kurma ya, kurma ketika berbuka puasa dengan jumlah 1 sampai 3 buah gitu. Nah, itu diperbolehkan dan dianjurkan.
Tapi sebenarnya buah kurma ini kan memiliki glukosa atau serat yang tinggi juga gitu. Ketika serat yang tinggi itu juga kalau kita mengkonsumsinya berlebihan akan menyebabkan beberapa penyakit gitu, misalkan kembung, terus juga kram perut, sering buang gas dan diare. Nah, asalkan dikonsumsi dalam apa ya, dalam jumlah yang tepat itu tidak akan menimbulkan hal tersebut gitu. Terus juga meningkatkan gula darah ya tadi, karena kan kurma itu kan manis ya, bahkan ada yang sangat manis gitu orangnya. Nah, itu tuh setara dengan 30 gram gula sebenarnya. Dalam 100 gram kurma itu setara dengan 30 gram gula. Nah, itu walaupun kurma baik, tapi konsumsinya tetap harus ini ya dijaga, jangan terlalu berlebihan juga gitu. Konsumsi kurma per hari itu yang baik 1 sampai 3 buah per hari sebagai pilihan yang tepat, seperti itu. Jadi mengkonsumsi kurma berlebihan itu tidak baik ya, Kak? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah hal-hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya itu dapat membatalkan puasa? Untuk Kak Rahman dapat menjawab dari segi agamanya, Kak? Kalau hal-hal yang dianggap sepele mungkin saya rasa tidak ya, karena gini, kita itu kan sudah diajari ibaratnya hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja dari sejak kita SD atau kalau nggak salah TK gitu. Nah, jadi mungkin masyarakat umum itu juga sebenarnya sudah tahu yang utama kayak tidak boleh makan atau minum atau nah mungkin yang lebih spesifiknya itu baru diterangkan ketika kita menginjak waktu SMA, seperti tidak boleh memasukkan kelima lubang tubuh kita, ataupun kita tidak boleh muntah dengan sengaja, seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang sepele yang mungkin dapat membatalkan puasa itu tidak ada, karena sudah tidak ada hal-hal yang mungkin kita anggap sepele gitu. Jadi hal-hal yang sering dianggap sepele yang membatalkan itu tidak ada ya, Kak? Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada apa saja tips-tips menjaga kesehatan dan juga stamina selama bulan puasa agar tetap produktif? Untuk Kak Restika bisa menjawab, Kak? Baik, tips-tipsnya ya. Yang pertama itu jangan melewatkan makan sahur. Karena kita butuh energi yang memang dibutuhkan untuk aktivitas kita dalam satu hari tersebut. Kalau teman-teman melewatkan makan sahur, ya otomatis teman-teman akan lelah gitu, lemas, bahkan dehidrasi dan juga kelaparan lah. Nah, ini nanti akan mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh yang lain gitu. Teman-teman akan susah berkonsentrasi. Jadi jangan pernah melewatkan makan sahur. Tips yang kedua yaitu makan pelan-pelan saat berbuka puasa. Nah, kadang-kadang kita kan kayak terlalu terlalu excited atau terlalu bersemangat gitu ya untuk berbuka puasa. Jadi kayak ayo cepat-cepat buka puasa gitu. Belum sholat, belum apa gitu. Langsung buka puasa banyak dalam jumlah yang langsung banyak gitu. Nah, itu tolong dikontrol dan dihindari. Lebih baik itu pada saat Anda berbuka puasa atau sebelum makan sahur, itu teman-teman itu mengkonsumsi air putih terlebih dahulu sebelum makan apapun atau minum apapun gitu ya. Biasanya kita berbuka kan, lebih baik buka yang manis-manis dulu nih gitu. Nah, tapi sebenarnya yang lebih baik itu teman-teman ini ya, minum terlebih dahulu. Minum air putih gitu ya. Minum air putih, apalagi air putih hangat, biar perut yang kosong tersebut tidak langsung kaget dengan makan makanan manis, gula yang tinggi, garam, dan lain sebagainya. Terus juga teman-teman bisa mengkonsumsi kurma pada saat buka puasa seperti itu, atau buah-buah yang lain seperti alpukat yang tinggi dengan protein gitu, untuk mengganti asupan yang berkurang gitu. Terus yang ketiga, hindari makanan pedas, manis, dan digoreng pada saat puasa. Nah,
ya ini bertepatan juga ya sama minyak yang mahal gitu. Jadi kita sekalian aja gitu sama diet minyak gitu. Kan lebih sehat juga. Nah, itu bisa dihindari tuh untuk goreng-gorengan, makan pedas, manis gitu. Karena hal-hal tersebut bisa menyebabkan rasa terbakar dan bisa menyebabkan perut kembung. Yang keempat itu hindari minum kafein. Biasanya kita kan kalau berbuka minumnya apa? Teh, misal ada juga yang minumnya kopi gitu ya, bahkan soda. Nah, kafein ini sebenarnya menyerap kalsium yang ada dari sistem tubuh kita gitu. Jadi akan merasa kurang kenyang gitu sepanjang waktu. Jadi ketika puasa atau berbuka, teman-teman masih tetap lapar terus gitu rasanya. Nah, lebih baik seperti tadi, minumlah air putih, apalagi air putih yang hangat seperti itu. Yang kelima yaitu penuhi vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks itu kalau dalam obat-obat itu ada yang namanya neurobion. Nah, itu ada kandungan vitamin B kompleksnya. Tapi kalau misalkan tanpa obat bisa nggak sih? Bisa. Ada yang namanya teman-teman bisa konsumsi daging sapi gitu, daging sapi, susu dan juga yogurt itu bagus bagus banget buat kesehatan teman-teman ya selama puasa penuh. Nah, terus tips selanjutnya yaitu menghindari aktivitas di luar ruangan dan aktivitasnya itu aktivitas yang berat gitu. Karena nanti teman-teman kan kalau misal aktivitasnya berat gitu ya, udah kita nggak makan, lagi puasa gitu. Nah, nanti juga ini akan mempengaruhi sistem tubuh juga gitu. Jadi beraktivitas yang secukupnya saja dan sebisa mungkin jangan kalap gitu kalau bahasanya. Kalap itu berarti jangan berlebihan lah untuk berbuka dan sahur. Mungkin seperti itu tipsnya. Jadi tips-tips menjaga kesehatan seperti itu ya Kak Restika. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya jika kita sedang berenang lalu tidak sengaja ada air yang tertelan? Apakah hal tersebut dapat membatalkan puasa? Untuk Kak Rahman bisa menjawab Kak? Oke, sebenarnya kalau masalah itu tergantung dari niat kita, dalam artian seperti ini. Kita lihat kembali bahwa dia ketika puasa itu kan berenang di siang hari. Apakah ada kayak maksud tertentu kan seperti itu. Jadi oke, mungkin dia tidak sengaja. Apabila tidak sengaja kan tidak membatalkan gitu. Nah, namun kita telusuri lagi kenapa air itu bisa tertelan gitu. Apakah dia sengaja membuka mulutnya agar tidak sengaja menelannya atau gimana kan gitu. Karena kan manusia itu niatnya itu masing-masing, ada niat-niat yang terselubung, kadang ada. Nah, makanya kalau dibilang membatalkan atau tidak ya kalau memang dia benar-benar tidak sengaja ya tidak membatalkan. Namun hukumnya kita itu jangan mendekati hal-hal yang sekiranya berpotensi membatalkan puasa. Baik Kak, jadi seperti itu ya Kak hukumnya. Baik, itulah obrolan kita bersama dua narasumber kita pada podcast hari ini. Wah, sangat menarik ya teman-teman jawabannya, dan semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih untuk Kak Rahman dan Kak Restika yang sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke acara keempat, yaitu games, yang akan dipandu oleh panitia yang bertugas. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Games. Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi kita bakal mulai games ya pada sore hari ini. Jadi games pertama itu ada tebak gambar. Jadi dimulai dari pertanyaan pertama. Oke.
Tebak nama hewan. Kira-kira ini hewan buas apa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo jawab di komen atau mungkin bisa open mic atau raise hand. Buaya, Buaya Kak. darat, Kak. Buaya darat. Beda. Itu kayaknya kucing deh nanti ya. Buaya darat ya. Kunci jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya kira-kira apa ya. Iya, hewan yang buas banget ya teman-teman. Kucing ternyata. Ternyata kucing, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu nggak ini hewan berlari? Kira-kira hewan apa sih? Ayo yang tahu boleh open mic atau chat. Ada Lumba-lumba yang jawab kayaknya ya. kerbau. Waduh, kerbau, bebek, Gajah. ayam. Ayam ya jangan-jangan ya. Kunci nggak nih? Ada yang jawab ular, lumba-lumba, serigala, jerapah. Oke, kita lanjut. Ternyata hiu, teman-teman. Ayo, ada yang jawab hiu nggak tadi? Kayaknya nggak ada ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih hewan nih gemes nih kayaknya nih. Kira-kira apa ya? Penguin, Kak. Penguin, ayam, panda. Iya sih, panda ya. Hitam putih soalnya. Harimau, agak jauh ya. Ini hitam putih. Ayam katanya. Kita lihat ya. Kucing. Panda, siapa yang jawab panda tadi? Bener. Yeay, selamat. Beri tepuk tangan dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini apa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kucing, Kak. Kucing. Kucing. Ah, masa sih? Ayo jawab di komen. Kura-kura, Kak. Kura-kura. Kayaknya kura-kura sih. Singa, kata. Kura-kura ninja. Kira-kira kura-kura ninja ada nggak ya? Bener nggak nih? Kita lanjut ya. Jerapah. Iya, ada yang jawab jerapah tadi bener. Selamat. Kita lanjut. Hewan apa sih kira-kira ini? Ada yang tahu nggak? Warna-warni. Garuda. Gajah. Burung, capung. Kupu-kupu sih kayaknya ya. Kambing, ada yang jawab kambing. Oke, kita lanjut ya. Oh, ada yang jawab gajah tadi, bener. Selamat. Beri tepuk tangan. Kita lanjut ya ke hewan selanjutnya. Kira-kira ini hewan apa? Berenang dia. Dia berenang nih, bisa berenang. Kira-kira apa ya? Ayam, ikan, tikus, kambing. Bener nggak nih kambing? Ayam. Paus, ada yang jawab paus. Kecoa. Ada yang jawab kecoa nih. Kodok, monyet. Bebek. Mending kita lanjut ya. Jawabannya apa kira-kira? Bebek, babi ternyata. Ada yang jawab babi nggak tadi? Bener nih, jawab babi. Kita lanjut ya. Nah, ini nih berlari lagi nih. Kira-kira apa ya? Hewannya berlari. Ayam. Iya sih, ayam berlari ya. Kucing, Gorila. Kak. Kucing. Bisa sih kucing berlari. Semut berlari nggak kira-kira?
Kalau kutu lebih ke loncat ya, terus makan darah ya. Kita lanjut jawabannya kira-kira apa nih? Kerbau, amuba. Jawabannya burung, guys. Burung ternyata. Ada yang jawab burung nggak tadi? Ya nggak ada ya. Kita lanjut. Nah ini nih hewan apa kira-kira nih? Dia di musim bersalju gitu. Kira-kira apa? Tikus, kelinci. Iya berbulu ya. Karena berbulu. Masuk akal. Beruang. Bisa jadi, bisa jadi. Lele. Mungkin bisa jadi tuh. Terus. Bebek. Bebek kali ya? Bener gak nih? Kunci ya. Kita lanjut. Ayang. Ayang siapa ini yang berbulu, teman-teman? Kita lanjut. Jawabannya kucing. Ternyata kucing, guys. Kucing jawabannya. Ada yang jawab kucing gak tadi? Nah, ini hewan berenang lagi. Kira-kira apa hewan berenang? Kucing garong bisa berenang nggak? Bisa ya, kayaknya ya. Kayaknya pesertanya udah capek ya ngejawabnya ya. Udah pada nyerah. Buaya. Kayaknya itu ada clue deh. Ada bulu gitu di lehernya. Di atas lehernya. Kira-kira apa tuh? Kuda, Kak. Iya, bener kuda. Tepuk tangan semuanya. Itu yang jawab kuda. Selamat. Kita lanjut ke game selanjutnya, itu tebak lagu ya. Saya persiapkan lagunya dulu. Kalian boleh denger-denger lagu dulu, siapa tahu ini bener ntar. Jadi satu lagu aja ya teman-teman, mengingat durasinya, dan bentar lagi kita bakal buka puasa. Jadi bisa didengar aja, aku nggak share screen itunya. Clue pertama. Kedengaran nggak ya? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke, ini satu lagu ya. Coba ditebak kira-kira apa. Kukira kita song Dan Garam. Kukira kita song Dan Garam. Ayo, ada yang tahu nggak? Boleh jawab di komen. Kayaknya ini gampang deh. Kalian Boleh udah sering diulang dengar nggak, di Kak? Oke. Kukira kita song Dan Garam. Kukira kita song Dan Garam. Kukira Kukira. kita song Dan Garam. Ada yang mau jawab lagi? Kak Monica. Kak Monica jawab hati-hati di jalan. Restika. Kak Restika, Kak Andi. Buyung, puyung, bur. Apa itu, Kak? Kayaknya pada jawab hati-hati di jalan ya. Benar, jawabannya hati-hati di jalan by Tulus.
yang sering kalian lihat, dengar di TikTok, di Instagram, semuanya pada ngedengerin lagu Hati-Hati di Jalan. Selamat semuanya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh MC. Gimana nih teman-teman semuanya? Semangat sekali ya mengikuti gamesnya. Saya rasa sangat seru ya teman-teman untuk podcast hari ini, apalagi sambil menemani kita menunggu waktu berbuka puasa. Selanjutnya kami akan memberikan sertifikat kepada narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Restika dan Kak Rahman. Untuk sertifikat pertama, kepada panitia dipersilakan. Untuk sertifikat pertama diberikan kepada Kak Rahman. Untuk panitia yang bertugas, untuk sertifikat pertama diberikan kepada Kak Rahman. Untuk panitia yang bertugas dokumentasi dipersilakan. Untuk sertifikat yang kedua diberikan kepada Kak Restika Mitari. Untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan mendokumentasikan. Mungkin karena waktu juga sudah sore sekali ya, jadi kita akhiri saja acara hari ini. Terima kasih Kak Rahman dan Kak Restika, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menghadiri acara podcast ini dari awal hingga akhir. Dan semoga kegiatan kita hari ini bisa membawa keberkahan. Amin. Saya Gita Ditya Putri dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami pamit undur diri. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf sebelum keluar, mari kita sesi foto bersama sebentar ya Kak. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Untuk semuanya harap on cam ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih ya Kak. Dan teman-teman semuanya terima kasih.